Nah, kamu juga sama, sekarang jadi mahasiswa, bermanfaatkan hidupnya untuk masyarakat semaksimal mungkin. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan hidup hanya ngurusin tuh semester 3 ini atau skripsinya nggak beres-beres ya. Hidupnya hanya urusan itu. Cari hal yang bermanfaat. Bermanfaat itu ada 4 minimal. Kamu bermanfaat memberi waktu, aktif berorganisasi. 2, kamu bermanfaat memberi ilmu. Nah, kamu diberi kepintaran, kamu kan anak-anak sekolah, anak-anak universitas. Gunakan ilmunya. Ketiga, kamu memberi manfaat dengan tenaga, turun tangan, berkeringat, ikut beresin kota kabupaten RT RW-nya masing-masing. Jadilah generasi yang turun tangan, bukan generasi yang lepas tangan. Keempat, kalau kamu punya harta, ya kamu bantu juga zakat, sedekah dan sebagainya. Ya. Tapi dari wajahnya memang ini wajah-wajah susah, jadi kebermanfaatan hartanya belum sampai ya. Tapi suatu saat jangan lupa. Ya, di setiap harta kamu ada 2,5% zakat yang harus kamu sisihkan. Itu baru muslim standar ya. Kalau muslim keren itu sudah 2,5% ngasih lagi, sudah bawa infak wakaf. Tapi kalau cuma zakat saja itu belum keren. Ya. Kalau orang muslim di Indonesia ini bayar zakat semuanya, Badan Amil Zakat Nasional ya menghitung sampai 200 triliun kalau tidak salah itu per tahun. Selesai itu kemiskinan, selesai semua kekumuhan. Sayangnya tidak semua orang mau bayar zakat dengan alasan udah bayar pajak, ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi bangsa ini saya berdirikan dalam konteks itu. Habis video ini video teknis. Yang berikutnya ada nasib, ada takdir. Okay? Kalau takdir itu kita kulit sawo matang, mau ke RH, klinik, ke Natasha, nggak bisa, kulitnya sudah begini, oke? Kecuali pakai Maybelline, putih bersinar. Itu nasib. Sudah nasib Indonesia ini negeri gunung berapi. Jadi siap-siap ada bencana tsunami, nauzubillahi, ada bencana gunung meletus dan sebagainya. Ikuti kayak orang Jepang, hidupnya siap terhadap bencana. Ya, itu takdir, oke? Nah, ini ada nasib. Kalau nasib itu kita miskin, bisa jadi kaya dan makmur. Kita dulu bodoh, bisa jadi pintar. Itu nasib. Tergantung nawa itu determinasi kita. Lihat Indonesia berantakan, bisa insya Allah di negara hebat maju dengan sebuah upaya. Ya. Masih jomblo, bisa segera menikah asal ada usaha. Itu nasib, bukan takdir. Paham ya? Nah, gara-gara konteks itulah saya maju jadi wali kota. Dulu saya dosen, dulu saya pendiri komunitas Indonesia Berkebun, dulu saya punya kantor arsitek, 17 tahun kerja di ekonomi global. Hidup saya secara duniawi sudah cukup. Tapi takdir mengatakan kota Bandung khususnya banyak masalah saat itu. Kalau negeri kita ada masalah, masa kita berdiam diri? Dan saya ini bukan anak orang kaya, saya anak kelas menengah, ibu bapak saya dosen sederhana. Jadi hidup saya ditentukan oleh determinasi, hidup saya berubah karena pendidikan. Dengan pendidikan, hidup saya banyak pilihan. Saya masuk ke politik, ya, atas nama ingin memperbaiki tanah air tempat saya lahir di Kota Bandung. Kota Bandung dulu kinerja birokrasinya, rankingnya di atas 300 dari 500 kota kabupaten, dari Sakit itu akuntabilitas kinerja birokrasi. Pelayanan publik oleh ombudsman rapotnya merah, jalanan bolong semua di mana-mana, korupsi merajalela di mana-mana. Ya. Itu start awalnya. Saya masuk, nah, Man tolong yang segitiga berpikir yang ada wajah kartun itu. Kemudian saya sebagai pemimpin masuk, saya bilang mulai hari ini saat saya memimpin Kota Bandung harus ikut yang namanya Trias Bandung Juara, ya, rumus. Saya entah kenapa serang segitiga ya dalam bikin teori, saya bikin 3 ya. 1, Pemkot Bandung harus selalu berinovasi, tiada hari tanpa inovasi. Kenapa? Karena saya percaya imajinasi yang positif melahirkan inovasi, inovasi menyelesaikan masalah. Ya. Yang kedua adalah kolaborasi.
Karena negeri ini tidak mungkin berubah hanya mengandalkan pemerintah saja. Dengan dompet duafa kita bikin satu kelurahan, satu perpustakaan, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah desentralisasi. Kalau semua gimana wali kota itu susah. Nah rumusnya sebenarnya hanya ini aja, itu balik lagi. Ya. Jadi tiap hari kita berinovasi, ada inovasi teknologi dengan smart city seperti Banda Aceh, ada inovasi sosial. Ya. Besok Jumat kami meluncing maghrib mengaji, 2000-an masjid sudah siap, bagian dari penyeimbangan lahir batin. Bulan depannya kami meluncing namanya Ayo Bayar Zakat, juga dengan komunitas amil zakat. Nanti ada kartu mustahik, ada kartu muzaki, ya. Jadi supaya orang ingat kartu, ingat bayar zakat, kira-kira begitu lah ya. Bulan ketiganya inovasi sosial kami adalah Family for Family. Ada 60.000 orang miskin di Bandung. Saya sedang mencari 60.000 keluarga mapan di Bandung atau di Indonesia atau di dunia yang nanti memelihara satu keluarga tidak mampu. Anaknya diurus, ibunya dikasih modal, bapaknya dikasih kerjaan. Tapi kita bikin rada canggih, dibikin kayak Facebook. Jadi kalau saya keluarga mapan di New York, saya pengen tahu keluarga asuh saya, masuk ke halaman login saya lihat kemajuan keluarga asuh saya di Indonesia itu. Maka kita butuh relawan untuk memantau perkembangan si keluarga asuh. Kenapa? Saya percaya Indonesia itu bisa keren karena modal sosial Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia itu baik-baik asal disentuh hatinya aja. Ya. Nah, dengan inovasi sosial, inovasi teknologi, kemudian merubah gaya kepemimpinan. Hari ini nggak bisa pemimpin itu berjarak, susah dihubungi. Jadi pemimpin hari ini harus mudah dihubungi, maka saya menerapkan metode kepemimpinan namanya Ingmadia Mangunkarso. Kepemimpinan di tengah-tengah pasukan. Makanya 50% waktu saya banyak di lapangan. Ikut benerin pot bunga, ikut ambil sampah. Tadi sebelum kesini marahin dulu supir omprengan di tengah jalan, ya, dan lain sebagainya. Yaitu A nilai 80 dalam waktu kurun 2 tahun. Pelayanan publik kita sekarang sudah ranking 4. Karena apa? Karena orang Bandung ini suka gadget, ya. Penduduknya 2,4 juta, yang punya Facebooknya 2,1 juta. Jadi orang Bandung ini rajin melaporkan. Sudah 4 bulan saya sudah memecat 1 kepala dinas, 2 camat, 2 lurah, 1 direktur utama perusahaan daerah. Karena apa? Karena laporan dari warga. Ditindaklanjuti, terbukti KKM, dan sikat aja. Jadi tegas itu adalah sikap, bukan volume suara. Oke? Ya, 2 menit lagi. Jadi kesimpulannya seperti tadi, kalau politikus bicara minimal sejam masing-masing ya. Kalau 15 menit saya motivator aja. Jadi poin saya, kalau kami berempat ini bisa duduk di sini, kamu juga bisa. Hanya nunggu takdir Allah kapan takdir itu hadir. 2, cari ladang amal kebermanfaatan kamu tadi. Aktif di sosial, aktif di kemasyarakatan, aktif di lingkungan dan sebagainya. Kan begitu. Ketiga, jangan lupa takdir Allah, kita punya imajinasi. Gunakan daya imajinasi itu untuk melakukan perubahan, kira-kira begitu ya. Nah, Allah itu selalu bersama-sama orang yang pemberani. Jadi saya 2,5 tahun sekarang memetik hasilnya ya, dan rata-rata sudah positif semua, walaupun problem juga masih banyak lah, kira-kira begitu. Jadi poin saya, karena judulnya Future Leader Camp, jadi kamu adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Belajarlah dari positif-positifnya kami, belajar juga dari negatif-negatifnya pemimpin-pemimpin yang kamu baca dan sebagainya. Makanya sekarang saya punya media sosial karena saya bukan konglomerat. Tidak punya TV anu merah, tidak punya TV biru, tidak punya TV biru tua dan sebagainya ya. Tapi saya punya Twitter 1,3 juta pelanggan. Saya punya Instagram 3 juta follower. Saya punya Facebook 30 juta reachable akun. Disitulah saya posting only positive news ya. Yang positif-positif untuk menyemangati di negeri ini, optimisme masih ada. Maka ingat pesan ibu saya, kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif. Kalau mau optimis, bergaulah dengan kami-kami yang di depan. Ya.
Kalau mau jodohnya sunnah Rasul, bergaullah di lingkungan yang juga dilindungi oleh akhlak-akhlak yang baik, sederhana rumusnya begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan lingkungan inilah yang akan menjadi pembangun karakter para pemimpin di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, berikan